Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh 3 tamu, yang mana tamunya ini tidak pernah dijumpai sebelumnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kisahnya ini di beberapa surah di dalam Al-Quran, salah satunya di dalam surah Az-Zariyat. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi, dan nonton sampai habis agar tidak sesat. Apakah telah datang kepada kalian cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim? Tamu-tamu yang dimaksud dalam ayat ini adalah para malaikat. Tamunya tiba-tiba sudah ada di dalam rumahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun bilang ke istrinya dan menyuguhkan daging anak sapi gemuk yang dibakar. Silahkan makan, apakah kalian tak mau makan? Ternyata tamunya tak menghiraukan makanan yang disuguhkan sama Nabi Ibrahim. Tangannya tak menyentuh makanan yang tersedia, tamu-tamu itu diam saja. Mereka terlihat agak aneh dan Nabi Ibrahim merasa takut. Ia bertanya dalam hatinya, siapakah mereka? Apakah aku kenal dengan mereka? Apakah aku pernah bertemu dengan mereka sebelumnya? Malaikat berkata, jangan takut, kami ini adalah malaikat utusan Allah. Kami datang untuk memberikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran seorang anak. Allah akan memberikan gelar alim, pintar atau berilmu, kepada anakmu. Istri Nabi Ibrahim, yang mendengarkan pembicaraan itu dari balik tirai, terkejut dan meletakkan tangannya di wajahnya sambil berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul, bagaimana mungkin aku akan memiliki seorang anak? Malaikat tersebut sebenarnya berjumlah 3 orang. Mereka datang untuk memberitahu Nabi Ibrahim bahwa dia akan memiliki seorang anak, sesuai dengan perintah Allah. Nabi Ibrahim dan Sarah merasa senang, dan rasa takut mereka hilang karena mereka menyadari bahwa tamu-tamu mereka adalah malaikat. Nabi Ibrahim bertanya lagi, apalagi urusanmu datang ke sini, wahai para utusan? Malaikat tersebut menjawab bahwa mereka diutus untuk menghancurkan kaum yang penuh dosa dan kejahatan, termasuk orang-orang yang minum khamar dan melakukan perbuatan jahat. Nabi Ibrahim, yang prihatin dengan nasib keponakannya, Nabi Lut, yang juga tinggal di sana, memohon kepada malaikat untuk tidak menghukum mereka segera. Ia meminta agar memberi kesempatan dan waktu kepada mereka. Nabi Ibrahim memohon kepada malaikat agar memberikan kesempatan kepada kaum tersebut, karena ia berharap bahwa mungkin ada orang yang akan beriman di antara mereka. Namun para malaikat bersikeras bahwa mereka lebih mengetahui siapa yang ada di dalam kota itu. Mereka menyatakan bahwa mereka akan menyelamatkan Nabi Lut beserta keluarganya, kecuali istrinya, karena istrinya tidak mendukung suaminya dan membangkang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukuman bagi kaum tersebut, dan tidak ada lagi tawar-menawar. Malaikat-malaikat Allah pun berangkat dengan izin dari Nabi Ibrahim untuk pergi ke kota Nabi Lut alaihissalam. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa Nabi Lut adalah salah satu nabi dalam kisah tersebut yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam cerita ini. Nabi Lut alaihissalam adalah seorang nabi yang juga merupakan keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran, nama Lut disebutkan sebanyak 27 kali. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Ibrahim untuk memberikan dakwah kepada kaumnya, hanya sedikit orang yang beriman, termasuk diantaranya adalah Lut alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Lut alaihissalam beriman kepada Nabi Ibrahim, dan Lut alaihissalam adalah salah satu orang yang beriman pada saat itu. Nabi Ibrahim, bersama dengan keluarganya, termasuk istrinya dan keponakannya, Nabi Lut, memutuskan untuk berhijrah kepada Allah. Mereka meninggalkan tempat kelahiran mereka di Babilonia dan berhijrah ke Syam. Pada awalnya, sebelum diutus sebagai seorang nabi, Nabi Lut ikut hijrah bersama Nabi Ibrahim. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan Nabi Lut sebagai seorang nabi dan mengutusnya ke suatu tempat di mana terjadi banyak perbuatan jahat dan kekejian. Tempat ini dikenal sebagai Laut Mati, yang saat ini terletak di perbatasan antara Palestina dan Yordania. Kaum yang tinggal di daerah ini dikenal dengan berbagai perbuatan jahat dan dosa yang sangat banyak, termasuk yang paling terkenal adalah kisah kejahatan kaum Sodom. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut untuk memberikan petunjuk dan peringatan kepada mereka. Nabi Lut alaihissalam dengan gigih berupaya memberi nasihat kepada kaumnya agar menghindari perbuatan tersebut. Namun kaumnya menolak dan melawan ajaran Nabi Lut alaihissalam.
Kaum yang diutuskan Nabi Lut alaihi salam adalah yang paling jahat dan bodoh, mereka tidak memiliki rasa malu. Salah satu perbuatan keji mereka adalah kesenangan terhadap hal yang tidak dapat diterima oleh siapapun yang masih menjunjung tinggi fitrah manusia. Ini adalah sesuatu yang tak dapat diterima oleh manusia maupun hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk laki-laki dan wanita, memberikan dorongan alami kepada laki-laki untuk tertarik pada wanita, dan begitu pula sebaliknya. Ini adalah fitrah manusia, namun di dalam kaum Nabi Lut alaihi salam, semua laki-laki memiliki kecenderungan yang sama, yaitu tertarik kepada sesama laki-laki. Jika semua laki-laki dalam kaum tersebut memiliki kecenderungan yang sama terhadap sesama laki-laki, maka tentu saja tidak akan ada penerus generasi. Tetapi kaum Sodom, yang merupakan kaum Nabi Lut alaihi salam, mereka memiliki hasrat yang kuat terhadap sesama jenis. Ini merupakan bentuk kejahatan pertama yang mereka lakukan. Kejahatan kedua adalah ketidakberiman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat menyebutkan bahwa Fir'aun dan kaumnya yang mendahuluinya telah digulingkan oleh Allah. Kaum Lut alaihi salam juga termasuk yang digulingkan oleh Allah karena mereka melakukan kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga menentang dan tidak beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus kepada mereka. Selain itu, mereka juga melakukan tindakan kejahatan seperti begal. Mereka tinggal di dekat jalur perdagangan yang menghubungkan Jazirah dengan Syam, meskipun bukan jalur langsung melalui kampung mereka. Perdagangan selalu ada di jalur ini sepanjang sejarah. Mereka agak keluar sedikit dari kampungnya untuk membegal kafilah dagang. Kalau yang mereka temui yang bagus-bagus, laki-laki sama mereka diambil. Sedangkan yang tidak jelas sama mereka, dihabisi, dibunuh. Diambil hartanya. Kaum Sodom telah terjerumus dalam kemaksiatan yang sangat dalam dan kekufuran yang parah. Mereka telah melupakan norma-norma fitrah manusia yang bahkan hewan pun memahaminya. Hewan-hewan memiliki naluri alamiah untuk berpasangan dengan jenis yang sesuai dengan fitrah mereka, tetapi kaum Sodom telah menyimpang dari fitrah ini. Dalam majelis-majelis mereka, mereka melakukan kemungkaran. Para ahli tafsir memiliki perbedaan pendapat tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam majelis tersebut. Ada yang berpendapat bahwa mereka terlibat dalam praktik homoseksual di antara sesama mereka. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka terlibat dalam perbuatan mencium-mencium satu sama lain sebagai tindakan kenikmatan. Namun yang pasti adalah bahwa kemungkaran ini menjadi praktek yang umum di seluruh masyarakat mereka, bukan hanya dilakukan oleh satu atau dua orang. Mereka memiliki istri, tetapi juga terlibat dalam hubungan sesama jenis. Secara bahasa, kita dapat menggambarkan mereka sebagai biseksual, meskipun mereka lebih condong kepada hubungan sesama jenis. Istri-istri mereka dibiarkan di rumah, sementara mereka terus melanjutkan kemungkaran dan kekufuran. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut alaihi salam kepada mereka sebagai utusan. Nabi Lut alaihi salam adalah saudara mereka dalam arti famili, meskipun bukan saudara seiman. Nabi Lut alaihi salam dengan tegas mengingatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah dan mentaati amanat yang dia bawa dari Allah. Dia menyatakan bahwa dia adalah seorang rasul yang membawa amanat dari Allah kepada mereka dan meminta agar mereka takut kepada Allah dan patuh kepadanya. Nabi Lut alaihi salam menjelaskan bahwa dia tidak meminta apapun dari kaumnya, dia hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap pahala darinya. Kemudian, Nabi Lut alaihi salam mengajukan pertanyaan kepada mereka, apakah kalian melampiaskan syahwat kalian dengan sesama lelaki? Ini adalah perbuatan yang sangat tidak wajar dan tidak pernah dilakukan oleh siapapun sebelum mereka. Dalam surat Al-A'raf ayat 80-81, Nabi Lut alaihi salam juga mengungkapkan keheranan atas tindakan kaumnya. Dia berkata, apakah kalian mendatangkan suatu kekejian yang benar-benar tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian? Dia menegaskan bahwa mereka melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia ini. Nabi Lut alaihi salam juga menyoroti bahwa mereka melampiaskan syahwat mereka kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan, sementara mereka meninggalkan istri-istri mereka. Ini adalah tindakan yang sangat melanggar fitrah manusia. Namun kaum Sodom tetap keras kepala dan menolak untuk mendengarkan Nabi Lut. Mereka mengancam untuk mengusirnya jika dia terus berdakwah seperti itu.
Mereka juga menyatakan penolakan mereka terhadap perintah Allah untuk menikahi perempuan dan berhenti menyukai sesama lelaki. Mereka benar-benar melampaui batas dan bersikeras dalam keingkaran mereka. Setelah Nabi Lut alaihi salam menghadapi kekerasan kaumnya yang ingin mengusirnya dari kampung, kita kembali ke cerita tentang ketiga malaikat yang telah meninggalkan rumah Nabi Ibrahim dan menuju ke kampung Sodom. Mereka tiba di kampung Sodom ketika matahari masih terik, saat semua orang sedang beristirahat. Nabi Lut alaihi salam, yang tak memiliki anak laki-laki, hanya memiliki seorang anak perempuan. Anak perempuannya biasanya pergi mengambil air dari sumur dekat pintu masuk kampung Sodom. Pada saat itu, dia melihat tiga pria tampan yang tampaknya tersesat. Anak perempuannya ketakutan karena dia tahu bahwa orang asing tidak boleh diterima tanpa izin dari orang kampung terlebih dahulu. Anak perempuannya memberitahu Nabi Lut tentang tamu-tamu ini dan memperingatkannya agar tidak menerima mereka sebelum mendapatkan izin dari orang kampung. Nabi Lut alaihi salam sangat khawatir karena dia tahu bahwa tamu-tamu tersebut bisa berisiko jika dikenal oleh kaumnya yang penuh dengan kemungkaran. Ketika tamu-tamu itu datang ke rumah Nabi Lut, dia merasa sangat khawatir dan terbebani. Ini adalah momen yang sangat sulit baginya karena dia takut akan nasib tamunya. Ketika dia mengantar tamunya menuju rumahnya, dia mencoba memberi peringatan kepada mereka tentang tingkah laku buruk kaumnya. Dia mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa kaumnya sangat jahat dan tidak berakhlak. Istri Nabi Lut yang mengetahui bahwa suaminya kedatangan tiga pria tampan langsung mengabarkannya kepada kaum Sodom. Ternyata istri Nabi Lut mendukung perbuatan keji kaum Sodom. Di rumahku ada tiga orang lelaki tampan. Mereka sangat tampan, cerita istri Nabi Lut kepada kaumnya. Kaum Sodom pun berdatangan ke rumah Nabi Lut. Mereka mengetuk-ngetuk pintu rumah Nabi Lut dengan keras dan berbicara dengan keras, "Hei Lut, bukankah kami sudah memberitahu kamu bahwa kamu tidak boleh mendatangkan orang sebelum meminta izin?" Nabi Lut masih belum menyadari bahwa tamu-tamu tersebut adalah malaikat. Ia berdiri di depan pintu untuk melindungi tamunya, berusaha mencegah kaumnya yang ingin masuk. Nabi Lut berbicara kepada kaumnya, "Wahai kaumku, anak-anak perempuanku lebih suci dan halal bagi kalian. Nikahilah mereka, daripada melakukan perbuatan tercela ini. Bertakwalah kepada Allah dan jangan menghina tamu-tamu saya di hadapan saya." Namun kaumnya menolak tawaran Nabi Lut dan mengancamnya, "Kamu tahu bahwa kami tidak berhak atas anak-anakmu. Kamu ingin menikahkan putrimu dengan kami?" Meskipun Nabi Lut tahu bahwa putrinya tidak akan mau menikah dengan kaumnya, ia terpaksa mengajukan tawaran tersebut untuk melindungi tamunya. Ini menyebabkan perdebatan dan ketegangan, bahkan hingga ada usaha untuk merusak pintu rumahnya. Malaikat tersebut akhirnya memberitahu diri mereka kepada Nabi Lut. Mereka berkata, "Kami adalah utusan Allah. Kamu tidak perlu khawatir, mereka tidak akan dapat mencelakai kamu, wahai Lut." Para malaikat mengatakan kepada Nabi Lut, "Janganlah takut dan janganlah sedih. Kami akan menyelamatkanmu dan keluargamu yang beriman, kecuali istrimu, karena dia termasuk orang-orang yang kufur." Para malaikat itu lantas menunjukkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meminta Nabi untuk membuka pintu rumahnya lebar-lebar agar orang-orang yang haus homoseksual itu bisa masuk. Begitu pintu dibuka, orang-orang langsung menyerbu dan berebutan untuk masuk. Namun tiba-tiba pandangan mereka langsung gelap gulita. Mereka tidak dapat melihat apapun. Mereka berkali-kali mengusap-usap mata, tetapi ternyata kini mereka sudah menjadi buta. Para penyerbu rumah Nabi Lut masih dalam keadaan kacau balau berbenturan antara satu dengan lain dan berteriak-teriak seraya bertanya-tanya apa yang membuat mereka buta mendadak. Kemudian, para tamu jelmaan malaikat berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan itu sebelum azab yang lebih besar melanda. Nabi Lut diminta pergi secepat mungkin bersama keluarganya karena waktunya tak lama lagi. Azab itu telah tampak dan akan segera ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat itu berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar melakukan perjalanan keluar kota tanpa menoleh ke belakang. Ada satu riwayat yang menceritakan bahwa kampung kaum Sodom ini mengalami kejadian luar biasa saat dipotong oleh malaikat Jibril. Saat dipotong, terjadi gempa yang sangat dahsyat. Semua bangunan di kampung itu hancur berkeping-keping akibat tindakan malaikat Jibril. Setelah dihancurkan, bangunan-bangunan itu diangkat oleh malaikat Jibril ke langit. Pagi harinya, ketika orang-orang masih tidur nyenyak,
bangunan-bangunan tersebut diangkat hingga mencapai ketinggian tertentu di langit. Para penghuni langit mendengar suara anjing dan ayam yang ada di kampung tersebut, yang terdengar sangat jelas karena bangunan tersebut diangkat ke ketinggian yang luar biasa. Kemudian, bangunan-bangunan itu dijatuhkan kembali ke bumi dengan sangat keras. Batu-batu panas dan berapi kemudian dilemparkan ke arah kampung tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap batu yang dilemparkan memiliki nama yang akan terkena hukuman. Tidak ada yang bisa melepaskan diri dari hukuman tersebut, dan setiap batu mengenai sasaran dengan tepat sesuai dengan nama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang saat itu sedang berada di luar kota juga tidak luput dari hukuman ini. Semua orang, baik yang berada di dalam kota maupun yang berada di luar kota, tewas akibat hujanan batu panas tersebut. Ini adalah azab yang sangat mengerikan dan tidak akan meleset dari sasaran. Azab ini merupakan hukuman atas perilaku yang sangat zalim dan bertentangan dengan fitrah manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sisanya. Maka, habislah kaum Sadum. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.